Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memanggil Bilal. Bilal bin Abi Rabah. Bilal, ta'al. Sini Bilal. Ini mihrab, ini ada tinggi di atas kepala. Disitulah Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi memanggil Bilal. Aku dengar suara terompah selop sendalmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat salat wudu. Bagi yang belum melaksanakan, pulang dari sini nanti malam usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Mana yang dulu Pak Ustaz? Tahiyatul masjid atau wudu? Tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid baru salat sunat wudu. Siapa yang salat sunat wudu dulu, maka otomatis tahiyatul masjidnya sudah. Karena tahiyatul masjid itu dilaksanakan sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjidah. Kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Kalau sudah duduk tidak ada lagi tahiyatul masjid. Maka pertama kali masuk tahiyatul masjid. Habis itu salat sunat wudu. Apa hubungan Bilal dengan persaudaraan Ustadz Somad? Seandainya yang dipanggil Nabi itu Ali. Hai Ali, sini. Aku dengar suara terompahmu dalam surga. Berarti kau sudah masuk surga. Ya enggak heran. Ali kan sepupu Nabi. Ali kan menantu Nabi. Ali kan Quraisy, anak muda, cerdas, ganteng. Andai yang dipanggil Nabi itu Utsman, aku dengar suara sendalmu dalam surga. Ya biasa aja. Utsman kan menantu Nabi. Utsman kan kaya. Seandainya yang dipanggil Nabi Umar, oh ya Umar karena dia tegap, gagah, perkasa. Seandainya yang dipanggil Nabi Abu Bakar, sini, aku dengar suara terompah sendalmu dalam surga. Ya Abu Bakar kan yang paling banyak mewakafkan hartanya. Pindah dari Makkah ke Madinah, semua biaya, ongkos transportasi, makan, konsumsi, biaya ditanggung oleh Abu Bakar sendiri. Tapi yang dipanggil Nabi bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi Bilal. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Padahal Bilal miskin, susah, melarat, budak, hamba sahaya, berkulit hitam, bukan Quraisy. Mesir, Nubia, Sudan. Mesir, Nubia, Sudan. Ada kampung kecil namanya Nubia, itu kampungnya Bilal bin Abi Rabah. Afrika Utara. Bapak Ibu tahu warna kulit orang Afrika Utara 2 saja, hitam dan hitam sekali. Banyak keluarga-keluarga saudara-saudara Bilal yang ada di Makkah, di Madinah, yang sesuku dengan beliau, orang Afrika. Itu yang dipanggil orang Afrika. Rambutnya kalau panjang sedikit, bulat-bulat seperti jagung. Bibir tebal, hitam. Dia senyum, kita takut. Itu yang dikatakan Nabi. Apa makna terompahnya sudah masuk surga? Apa makna sendalnya terdengar di surga? Artinya dia dijamin Allah Ta'ala melalui wahyu kepada Muhammad SAW bahwa Bilal bin Abi Rabah masuk surga. Bukan karena kulitnya, bukan karena sukunya, bukan karena kastanya, tapi karena amal dan kesucian hatinya. Ternyata Bilal nampaknya kasar, rambutnya keribu, kulitnya hitam, tapi hatinya lembut luar biasa. Bilal berhati lembut. Di mana lembutnya hati Bilal Ustaz? Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal tak lagi sanggup mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Maka Bilal pun pindah ke Syam. Di Syam lah dia. Meninggal Nabi, naiklah Abu Bakar Siddiq. Dengan debat yang luar biasa. Tempat berdebat itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah, tempat yang ada atapnya. Kalau sekarang balai pertemuan seperti ini. Saqifah dari kata saqaf. Saqaf artinya atap. Menghadap ke arah kiblat, Masjid Nabawi, kiblat, sebelah kanan ada gedung Museum Asmaul Husna. Sebelah Museum Asmaul Husna ada Saqifah Bani Sa'idah. Bapak-bapak sudah ke sana? Alhamdulillah. Sengaja pemerintah Saudi Arabia, tanah termahal di dunia Makkah Madinah, kalah tanah Las Vegas. Tapi tanah ini tidak boleh dibangun hotel. Untuk menghormati apa? Karena disinilah perdebatan sahabat untuk mengangkat pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah meninggal. Siapa penggantinya? Bukan penggantinya sebagai nabi, bukan. La nabiyya ba'dah. Tak ada nabi setelah dia.
tapi menjadi pengganti kepemimpinan Islam. Itu pentingnya Islam mengangkat pemimpin. Kata orang Makkah, yang akan menjadi pemimpin adalah Umar. Kata orang Madinah, calon kami adalah Sa'ad. Waktu itu ada dua calon, satu Umar, satu Sa'ad. Datang Abu Bakar membacakan hadis. Apa kata Abu Bakar? Al-a'immah min Quraisy, pemimpin mesti berasal dari Quraisy. Dengan dibacakannya hadis pemimpin mesti keturunan Quraisy, maka tereliminasilah Sa'ad, karena Sa'ad bukan Quraisy. Marahkah dia? Tidak, karena Nabi berkata, minnal amir wa minkumul wazir, pemimpin dari golongan Quraisy, sedangkan dari Madinah akan menjadi wazir, menteri-menteri, pembantu nanti. Kalau begitu Umar yang kita pilih. Umar pun rendah hati, kata Umar, ada yang lebih layak daripada aku. Siapa? Orang yang waktu Nabi sakit tidak bisa jadi imam sholat, dan yang ditunjuk Nabi menjadi imam pemimpin sholat, itulah sebenarnya signal untuk menjadi pemimpin di luar sholat. Siapa yang disuruh Nabi waktu sakit jadi imam sholat? Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakarlah diangkat melalui baiat. Mana Ali? Oh, Ali sedang menjadi oposisi karena tidak setuju dengan Abu Bakar. Kata orang yang tak ngerti sejarah, Ali di mana waktu itu? Kenapa Abu Bakar dengan Umar saja di Saqifah Bani Sa'idah? Ali mengurus jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ali, Abbas, Abdullah bin Abbas, Hasan, Husain, mereka mengurus jenazah. Orang yang suka melintir sejarah dipelintir ini. Lihat betapa tamaknya Abu Bakar dan Umar, betapa rakusnya penjahat-penjahat politik ini. Sementara Ali sibuk mengurus jenazah Nabi, karena mereka lebih mementingkan Nabi. Sementara ini orang tak peduli jenazah Nabi. Orang kalau tidak ngerti sejarah mudah dipelintir. Abu Bakar dengan Umar mementingkan Islam, karena kalau satu malam tanpa pemimpin hancur dunia. Maka Abu Bakar dengan Umar, Utsman, sahabat berkumpul di Bani Sa'idah untuk cerita masalah politik kepemimpinan. Sedangkan Ali, Abbas, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Fadl bin Abbas, mereka mengurus jenazah. Karena dalam Islam diajarkan kalau kita mati, yang ngurus jenazah kita siapa? Keluarga. Pahami sejarah ini dengan baik. Bukan Abu Bakar dengan Umar tamak, rakus kekuasaan lalu meninggalkan jenazah Nabi. Mereka sudah bagi-bagi tugas untuk mengurus jenazah Nabi. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Untuk mengurus masalah politik. Bukan mereka ada konflik. Tidak ada konflik. Makanya kita, dua-duanya kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita cinta keluarganya, kita juga cinta kepada sahabatnya. Ini penting supaya kita tidak dipelintir. Oh, itu cerita di Saqifah tuh Pak Ustaz. Ya, saya udah foto-foto di Saqifah. Pengetahuannya belakangan. Nanti waktu update masukkan cerita ini. Nah, saya udah update kemarin Pak Ustaz. Update sekali lagi. Ini edisi revisinya. Jadi kita sedang menebarkan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat kita. Lalu kemudian maka naiklah Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah cuma 2 tahun. Setelah itu dia pun meninggal juga. Naik jadi khalifah umur 61, meninggal umur 63. Lihatlah, sama dulu dengan Nabi satu tempat waktu hijrah, dan dia ingin setelah mati pun kuburnya dekat juga. Aku ingin kuburku dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Abu Bakar, waktu hidupnya dekat Nabi, setelah meninggalnya pun dekat dengan kubur Nabi. Kita hidupnya jauh, mati pun jauh. Masih ada kesempatan untuk dekat-dekat dengan Nabi. Pulang dari sini nanti sore, nanti malam, besok pagi. Habis itu jauh dari Pekanbaru, dari Riau, dari Jakarta, dari Sumbar. Gimana nih Pak Ustaz? Kau tetap bisa dekat dengan Nabi. Kapan? Waktu kau katakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Saya kalau mengucapkan orang nun yang jauh di sana, assalamu alaihi, peace be upon him, bahasa kampung kami. Tapi kalau orangnya di depan, assalamu alaika, peace be upon you. Waktu sholat kita gunakan assalamu alaihi atau assalamu alaika? Assalamu alaika, seakan-akan dia selalu ada bersama kita. Saya nggak paham nih Pak Ustadz, gimana kita mengucapkan assalamu alaika? Nabi kan nggak ada Pak Ustadz. Apa kata ibu ketika suaminya meninggal dunia, lalu kemudian acara wisuda anak, kata kameramen, fotografer, "Bu, bapaknya mana?" "Dia sudah pergi meninggalkan kami." "Kenapa ibu tidak menikah lagi?" "Dia tetap ada bersama dengan kami walaupun sudah lama meninggalkan kami." Yang maksud bersama itu jasadnya atau semangatnya? Semangatnya, spiritnya, jiwanya. Begitulah orang kalau sudah cinta, dia tak pernah mati. Almar'u ma'a man ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Begitulah cinta Bilal bin Abi Rabah. 2 tahun Nabi meninggal dunia, Bilal tetap bertahan, tak sanggup dia mengumandangkan azan. Naiklah Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal, naik digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar meminta, "Bilal, ini orang Madinah sudah rindu mendengar suaramu Bilal. Datanglah ke Madinah Bilal." Kata Bilal, "Bagaimana aku mau azan? Dulu sebelum azan aku ketuk dulu dinding kamar itu." Kamar itu, kamar yang di samping raudhah itu, sebelum azan Bilal mengetuk dulu, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Sudah boleh aku azan kumandangkan?" Apa kata Nabi? "Aqimis salah." Aqimis salah. Makanya kalau ada khatib naik ke atas mimbar hari Jumat, aqimis salah, itu artinya komatlah, bukan tegakkan salat. Pernah juga saya dengar khatib mengucapkan aqimus salah. Aqimu artinya komatlah kalian semua. Nabi menyuruh Bilal, aqimis salah, qomatlah. Bilal tidak berani qomat sebelum Nabi menyuruh qomat. Bagaimana aku mau azan? Dulu habis azan aku qobliyah. Habis qobliyah aku mengetuk pintu itu. Nanti kalau aku azan di sana, pintu itu aku ketuk, siapa yang menjawab? Umar diam. Aku bisa azan di sana Umar, tapi nanti kalau aku azan, habis itu aku qobliyah, habis itu aku ketuk pintu itu. Adakah yang menyuruh aku aqimis sholat? Kata Bilal. Umar terdiam. Sampai akhirnya datanglah, "Ana minal wal Husain wal Husain minni." Hadis sahih. Husain, Nabi punya anak Fatimah. Fatimah punya anak Sayyidinal Hasan, adiknya Sayyidinal Husain. Datang Husain menghadap. Kata Husain, "Bilal, orang Madinah rindu sekali dengan kau. Bisa tak engkau datang ke Madinah?" "Aku tidak bisa. Tapi ini yang meminta cucunya, yang darahnya mengalir dalam darahku." Wahai Bilal. Bilal tak bisa menolak, karena ini orang yang sangat dekat. Siapa yang ingin melihat Nabi, lihatlah Husain. Maka saat melihat Husain, Bilal seolah-olah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun datang dari Damaskus, siang malam datang. Dalam perjalanan panjang sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, azanlah dia. 2 tahun lebih orang Madinah tak mendengar suara itu. Sampai akhirnya subuh itu dia pun azan. Saat itu orang Madinah senyum bangga. Kenapa? Mereka pikir Nabi hidup lagi. Karena dulu kalau suara itu terdengar, maka nanti pasti yang imamnya Muhammad nanti pasti ada. Pasti dia nanti jadi imam. Karena suara ini sudah 2 tahun tak kami dengar. Dia nanti yang akan menjadi imam subuh ini. Maka tak sampai habis azan dikumandangkan Bilal. Bilal tak tahan karena terkenang kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal berjumpa saat hidup, berjumpa setelah mati. Dijamin Allah masuk surga. Kita mudah-mudahan dengan kedekatan kita, dengan ibadah kita di sini, berjumpa pula kita dengan Bilal bin Abi Rabah.
dekat pula kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti di surga adalah orang yang bersolawat. Kalau amalan lisannya solawat, kalau amalan hartanya sedekah. Jadi dua-duanya betul apa salah? Betul. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti dekatnya di surga. Fa asyara bi isbi'aihi, Nabi menunjuk dua jarinya, as-sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi menjarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya orang nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Orang yang mau dekat dengan Nabi, hartanya banyak, mobil yang besar tinggal. Ada orang mati bawa kol diesel. Rumah yang besar tinggal. Oh, sekolahan. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, istri besar. Yang kita bawa mati adalah sholat. Sedekah pada anak yatim inilah yang kita bawa. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sudah menyantuni anak yatim diberkahi Allah rezekinya, diberikan Allah keturunan soleh solihah, istiqomah iman dan Islam, mati husnul khatimah, masuk surga dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi Nabi Muhammad itu kan satu Pak Ustadz, betul. Katanya dekat dengan Nabi seperti ini, betul. Bagaimana mungkin kami bisa dekat Nabi? Sesuai dengan kadar sedekahnya masing-masing. Maka insya Allah dengan semangat bersedekah pada anak yatim ini, semua kita ini dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Alhamdulillah. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau masuk surga dengan ibu? Suaranya kok lain? Memang laki-laki itu tidak pernah berkata-kata, dia langsung action. Mereka nggak ada tuh mengungkapkan I love you. Mereka langsung naikkan anggaran belanja. Setuju Bu? Saya tanya ke jamaah, ibu mau masuk surga? Mau. Mau masuk surga dengan bapak? Mau. Pas bapak ditanya, mau masuk surga dengan ibu? Diam. Malah selesai pengajian nanya balik ke ustadznya, Ustadz, apakah kita masuk surga dengan istri kita? Iya. Lama diam. Kenapa Pak? Di dunia aja saya udah nggak tahan. Kenapa Bapak nggak tahan? Uang belanja tiap bulan nggak ada cukupnya Pak Ustadz. Ternyata setelah ditanya, ada beli gelang? Nggak ada. Ada beli rantai? Nggak ada. Beli baju baru? Nggak ada. Uangnya sedekah untuk anak yatim. Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Tuh bidadarinya tepuk tangan semua. Pulang dari sini nanti langsung panggil istrinya, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamatku. Makanya jangan heran yang cari uang pergi pagi pulang petang, beringas peras keringat banting tulang, tapi yang megang uangnya suami apa istri? Ngaku semua. Yang senyum malah santri, kayak paham aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut tadi yang pertama,
Kalau mau dekat dengan Nabi, kalau masuk surga dengan Nabi, kalau mau dekat jarak dengan Nabi, caranya adalah sedekah anak yatim. Yang kedua, Nabi masuk surga. Mudah-mudahan muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Nabi masuk surga, lalu Nabi melihat ke belakang. Yang dilihat Nabi ke belakang laki-laki apa perempuan? Nabi melihat ke belakang, Nabi ngelihat perempuan. Lalu Nabi, memang betul perempuan. Nabi ngelihat ke belakang, ternyata perempuan. Nabi nanya, kalau bahasa kampung kami, who are you? Sampean sopo? Kamu siapa? Ternyata dia seorang perempuan, suaminya meninggal. Ustaz, kalau menyebut meninggal jangan kesini Pak Ustaz. Oke, suaminya meninggal. Dan ternyata setelah suaminya meninggal, dia yang berusaha ngasih makan anak yatim dan gak nikah lagi sampai meninggal dunia. Itulah yang masuk surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi yang udah nikah, jangan pisah gara-gara. Saya nggak mau juga gara-gara ini nanti pulang, Mas, sampai di sini hubungan kita. Yang udah nikah ya sudah, tapi mana tahu nasibnya. Sekarang banyak perempuan kalau suaminya meninggal langsung jilbabnya terbang, baju panjangnya melayang, pakai bedak 3 inci, lipstiknya seperti nggak usah lagi kita sebutkan. Kalau suami meninggal, daftarkan segera anak-anaknya ke Kopayapi, insya Allah mendapatkan santunan. Tadi saya tanya, siapa namanya nak? Azkia. Tadi dia duduk depan saya, dia melambaikan tangan. Saya tanya, siapa namanya? Azkia. Azkia artinya makhluk Allah yang suci dan mulia. Kita doakan dia menjadi anak perempuan yang mulia. Dikasih duit, dikasih beras, nanti kalau udah besar mau jadi apa nak? Mau jadi ustazah. Masya Allah mulianya. Mudah-mudahan Azkia dan anak-anak kita yang lain dijadikan Allah manusia-manusia yang bermanfaat untuk umat dan bangsa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kenapa perempuan ini masuk surga? Karena dia rela, dia ikhlas menerima takdir Allah, dan dia merawat anak yatim. Masuk surga dekat dengan Nabi karena yatim. Masuk surga setelah Nabi karena yatim. Berikutnya yang ketiga. Ini Ustaz Somad ceramahnya sampai yang keberapa? Sampai hujan lebat baru kami pulang. Berikutnya yang ketiga, orang yang bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 1 cabang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Tapi ada sedekah yang lebih hebat daripada 700. Berapa? Sebanyak rambut anak yatim. Lebih 700. Sebanyak apa? Sebanyak rambut anak yatim. Itu makanya setelah sedekah, tadi saya lihat Pak Bupati ngusap kepala anak yatim. Ustadz kok nggak ngusap? Dia pakai jilbab. Mau pakai jilbab, jangan gara-gara hadis ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedekah anak yatim. Ini ada orang memahami hadis ini secara tekstual. Siapa yang sedekah pada anak yatim dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Akhirnya yang dikasih sedekah anak yatim yang gondrong aja, yang gundul nggak dikasih. Pas ditanya kenapa nggak dikasih, ya rambutnya nggak ada, jadi pahalanya nggak ada Pak Ustaz. Ini saya luruskan pemahamannya. Ini kalau ada yang berbuat begini, anak yatim yang gondrong dikasih diusap, yang nggak gondrong nggak ada rambut nggak diusap, ini ngajinya nggak benar. Ini ngajinya pasti sama Walid. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan umat ini dari orang-orang jahat. Diselamatkan kita berakidah ahlus sunnah wal jamaah.
Makanya ngaji yang benar dengan kiai, dengan alim ulama, masukkan anak ke pondok pesantren. Ini Ustadz Somad apa dapat bisikan? Nggak ada. Saya nggak ada. Saya suka mengendorse pondok pesantren supaya anak-anak masuk pondok selamat dunia akhirat, saya dapat pahalanya. Kira-kira kalau anaknya selamat dari narkoba, anaknya jadi anak soleh, anaknya penghafal Quran, anaknya jadi polisi yang baik, anaknya jadi tentara yang baik, anaknya jadi pemimpin yang baik, kira-kira Abdul Somad dapat untung apa enggak? Dapat apa? Saya dapat amal jariah yang mengalir sampai hari kiamat. Ibu setuju? Bapak setuju? Kelihatannya kurang setuju. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solihah. Ustaz Somad doakan saya, Pak Ustaz, saya belum punya anak. Umurnya berapa? Sudah 40. Kenapa belum punya anak? Belum nikah, Pak Ustaz. Semoga waktu terkabulnya doa, waktu turun hujan, berkat turun hujan bersama anak yatim, bersama orang-orang soleh yang belum ada jodoh, mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini kenapa kamu bilang amin? Untuk anak saya, Pak Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang ke, ini sudah masuk 2 surat, berarti waktu sudah habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu yang kebetulan lupa bawa dompet, bawa uang, nggak apa-apa, karena kotaknya besar, bisa diisi dengan cincin, gelang, anting, rantai. Kalau ada gigi emas masukkan. Ibu punya cincin, amin. Punya gelang, amin. Punya rantai, amin. Punya gelang kaki 2, amin. Gelang tangan 2, amin. Rantainya 3, amin. Meninggal. Apakah bisa dibawa mati? Gelang, rantai, anting, cincin, anting, semuanya tinggal, diambil oleh, nggak boleh suuzon. Itu memang sudah jatah mereka. Diambilnya untuk, nggak boleh suuzon. Mereka mau buka kebun, beli ruko, buka usaha, setelah duit banyak baru nikah lagi. Memang yang disampaikan Ustaz Somad ini menyakitkan hati saya. Tujuan saya bukan mengadu domba, bukan menghasut. Tujuan saya supaya uang kita semua selamat, jangan sia-sia, insya Allah. Tolong yang bawa kotak sedekah, kotaknya jangan cuman kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, naikkan juga ke atas, karena di atas ini banyak ikan-ikan hiu. Ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba. Nah, kalau yang di bawah ini kelihatannya ikan teri aja nih. Jangan macam-macam Ustaz Somad. Saya tahu perasaan ibu bapak sama dengan perasaan saya. Ngelihat kotak ini jantung kita langsung nggak normal lagi detaknya. Menenangkan hati, banyak-banyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah
ala Sayyidina Muhammad. Dekat dengan Nabi, sedekah. Masuk surga bersama Nabi, sedekah. Dapat pahala sebanyak rambut anak yatim, sedekah. Berikutnya yang keempat, fokus ceramah, fokus juga, tapi jangan pura-pura fokus supaya kotaknya lewat. Tetap diisi kotaknya. Yang keempat adalah yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Mobil, semua mengiringi mayat. Tapi hanya sampai pelataran parkir. Di pesawaran ini ada orang mati bawa mobil? Enggak ada. Yang kedua mengiringi mayat, ahluhu, istri, suami, anak, mantu, kawan, sahabat, jamaah, semuanya mengiringi. Tapi cuman sampai di pintu liang lahat. Istri nangis ngelihat suami masuk ke dalam. Kakak. Pas ditanya sama teman, kamu kok nangis? Warisannya sedikit. Wa yabqa wahidun yarji'u usnani. Mobilnya pulang, motornya pulang, sepeda motornya pulang, semuanya pulang. Ibu pulang, bapak pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuman 1. Yang tinggal 1 itu adalah sodakoh. Sodakoh lah yang tinggal menemani. Bayangkan sodakohnya seperti kopayapi. Sodakohnya 200 juta besti. Yang menemani di liang lahat 200 juta. Hebat apa enggak hebat? Hebat. Bayangkan sedekahnya 2.000. Pas meninggal, datang malaikat mungkar nakir mau periksa, dilihat 2.000. Selesai shadaqallahul azim. Saya yakin dan percaya yang kaya-kaya ini masyarakat di Sungai Langka ini orangnya kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu orang Sungai Langka kaya-kaya? Saya dikasih sorban, dikasih baju, dikasih peci, isinya emas semua. Itu bukan emas Pak Ustaz, ini emas putih. Kalau ini emas hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kaya mati, orang miskin apalagi yang BPJS. Pejabat-pejabat ada orangnya. Polisi astagfirullah, kena tilang aja. Tentara, ustadz makin kuat Pak. Kita semua akan mati. Dan orang-orang mati itu, ini berikutnya yang kelima, orang-orang mati masuk ke kubur, masuk ke liang lahat, ditanya Allah Ta'ala, hai orang-orang mati, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Mayatnya kok ngomong. Ternyata dalam Al-Quran dikatakan mayat yang jawab. Apa kata mayatnya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan saya hidup sebentar, sehari, sejam, semenit, sedetik. Kata Allah, kalau kamu aku kasih hidup 1 menit, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Enak ya kalau ceramah depan orang yang hafal Quran, nyambung. Ini maknanya ibu bapak semua yang ada di pesawaran ini orangnya ngaji semua. Dulu memang ada yang malas ngaji tapi udah meninggal. Ini yang hadir nih semuanya orang ngaji-ngaji. Ini muridnya kiai semua, orang yang suka pada majlis taklim, majlis ilmu semua. Mudah-mudahan dijaga Allah SWT supaya hatinya istiqomah, tidak berpindah ke lain hati. So sweet.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mati ketika melihat neraka jahanam, apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Bisa balik lagi ke dunia? Misalnya, misal ibu meninggal, misal Ustaz Somad ini kalau misal selalu ibu, oke bapak, misalnya bapak meninggal, misal setelah meninggal 2 hari kemudian bapak pulang, ngetuk pintu, bapak ibu buka pintu, hai mama, ibu kasih masuk atau lari? Sekarang kita balik, misalnya ibu meninggal, setelah 3 hari tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, bapak buka pintu, terus ibu senyum, bapak persilakan masuk atau lari? Melayu kabeh. Apalagi waktu buka pintu, kita hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Kenapa Abdul Somad ini bisa jalan? Karena jantungnya masih berdegup dan berdetak sebelah kiri. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang nggak normal, biasanya jantung nggak normal itu disebabkan 3. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Yang ketiga, menghadapi PSI. Maka jantung ini harus sehat walafiat. Tapi kalau saya lihat dari senyum ibu dan senyum bapak, ini semuanya kelihatannya adalah masyarakat yang nggak punya utang. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari senyumnya yang cerah mereka. Orang kalau ada masalah, Bu, kalau ada masalah, Pak, senyumnya nggak bisa lepas begini. Setengah mati kita mancing pakai pantun, nggak keluar. Kalaupun keluar dikit aja. Makanya waktu tadi Pak Bupati ngomong, Ustaz Somad, dari satu provinsi, dari satu kabupaten, dari semua kecamatan, maka di Sungai Langka inilah yang paling besar sumbangan untuk anak yatim. Tadi saya penasaran, tapi setelah sampai ke sini nggak heran, karena memang orangnya nggak punya utang. Kalaupun ada, mudah-mudahan yang punya utang segera dibalas, dilunaskan. Banyak juga tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-6. Tolong ingat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Ustaz omongin? Ini kan jadi riya. Ini nanti kan jadi fitnah. Lebih baik saya omongin daripada saya kena fitnah. Betul? Iya, tapi pahalanya kan hilang Pak Ustaz. Gak apa-apa pahalanya hilang. Saya masuk surga bukan karena pahala itu. Saya masuk surga karena ada orang-orang pesawaran yang selalu mendoakan saya. Mereka setiap hari mendoakan saya, ya Allah, gemukkan Ustaz Somad. Mereka selalu mendoakan saya. Apalagi ketua panitia berdoa, ya Allah jangan turun hujan, tiba-tiba gelap, ya Allah. Mereka mendoakan saya, ya Allah sehatkan Ustaz Somad sampai hari Ahad 26 April ya Allah. Setelah tanggal 26 mau matikanlah dia. Nggak mungkin. Semua orang ini baik-baik semua. Ini adalah orang-orang soleh semua, orang-orang yang dibukakan Allah pintu hatinya. Hari zaman edan, zaman banyak fitnah. Ada yang gila karena narkoba, ada yang main judi, ada yang riba, ada yang zina, ada yang LGBT. Tapi hari ini orang masih mau ngaji. Itu tanda kita masih dapat hidayah dari Allah. Kita jaga hidayah itu. Ihdinas siratal. Semoga kita dapat hidayah semuanya.
Pas saya bilang semoga dapat hidayah, ada bapak-bapak yang nggak bilang amin, diam aja. Pas ditanya sama temannya, kamu kok nggak bilang amin? Aku sudah dapat hidayah. Siapa? Rupanya nama istrinya Siti Hidayah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-7. Tadi saya tausiah jam 2:10. Sekarang sudah jam 3:15. Tadi saya menduga ini kayaknya kultum aja selesai nih, cukup kultum karena udah mau hujan. Nggak turun-turun hujannya. Memang orang Sungai Langka ini doanya makbul memang. Maka jangan macam-macam sama orang Sungai Langka. Kalau didoakannya mati berdiri, mati jongkok. Jangan macam-macam sama orang Sungai Langka. Kenapa orang Sungai Langka doanya makbul? Jawabannya adalah yang ke-7. Ada orang terjebak di dalam gua, turun hujan, pintu gua tertutup karena ada batu yang bergelinding. Yang satu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya Allah, berkat sedekahku, tolong bukakan pintu gua ini. Pintunya terbuka atau tidak? Terbuka pintu gua. Gara-gara sodakoh, dan sodakoh dijadikan sebagai tawassul dalam berdoa. Bapak dari Pesawaran, dari Sungai Langka, pernah berdoa pakai tawassul? Ibu pernah berdoa pakai tawassul? Caranya begini, ya Allah, berkat sedekahku yang 200 juta itu. Tapi kalau di masjid jangan kuat-kuat. Kebetulan di rumah tahajud sendirian. Tapi kalau di masjid nanti berdoa, ya Allah, berkat sedekahku yang 200 juta itu. Sebelahnya ngomong, kopayapi kale. Memang 200 juta ya Allah, tapi sedekah kami bersama. Caranya, ya Allah, berkat sedekah kami bersama sahabat-sahabat kami, maka tolong mudahkan urusan kami, sehatkan anak kami, selamatkan suami kami dari pelakor. Aminnya kuat. Begitulah mereka mencintai kalian, Besti. Memang kelihatannya aja di rumah kalau dia marah-marah, kamu mau diambil orang, pergi sana, ambil sana. Tapi dari bunyi aminnya tadi ada rasa cemas yang begitu mendalam. Makanya doakan dengan tawassul. Ustaz, saya nggak bisa berdoa pakai bahasa Arab. Siapa yang bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Lampung, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. Yang penting doa itu pakai bahasa Arab 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tapi Pak Ustaz, saya kalau doa pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustaz. Kamu orang apa? Aku orang Jawa Pak Ustaz. Ya pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino ngalur ngidul ngetan bojone kok urung teko piye itu ya Allah. Apakah Allah tahu bahasa Jawa? Apakah Allah tahu bahasa Inggris? Tahu. Mentang-mentang Bapak guru bahasa Inggris, jangan doanya pakai bahasa Inggris. Oh my God, please forgive me. Ya tetap pakai bahasa kita. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan S3. Tapi saya tetap doa pakai bahasa saya, karena saya merasa lebih khusyuk. Cuman biar supaya teman di sebelah nggak dengar, memang nggak bunyi kalau saya berdoa. Cuman kadang kawan sebelah ini mau tahu aja, kamu tadi doa apa? Urus saja doamu, jangan kau urus doaku. Tapi kalau kita lagi rame-rame, ada kiai, maka kita persilakan kiai berdoa, ngambil barokah, ngalap barokah kiai. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Begitulah hebatnya sedekah.
maka bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekahku. Kenapa nggak disebutkan? Setitik. Ya Allah, berkat sedekahku. Sebutkan sedekahnya. Kalau kebetulan malam tahajud sendirian di kamar nggak ada orang, ya Allah, berkat sedekahku. Kemarin aku membayarkan anak yatim piatu 1 semester. Maka ke depan saya datang sekali lagi ke Kopayapi Nur Rahim. Kita tidak lagi di tanah lapang, tapi kita sudah punya satu lokasi khusus tanah punya Kopayapi Nur Rahim. Saya mau selesai tablik akbar ini, orang-orang kaya dari Pesawaran, dari Lampung yang nonton acara datang ke Kopayapi. Ini Kopayapi, betul. Saya mau mewakafkan tanah karena saya dengar kemarin katanya Kopayapi mau punya markas, mau tempat. Ini saya wakafkan, itu ada tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Ya Allah, bukakan hidayah jamaah kami ya Allah. Nanti ada yang ngasih tanah, yang satu lagi ngasih. Saya 2-3 sak semen, saya batu bata, saya batu kerikil, saya pasir, saya kusen, saya pintu. Selesai. Begitu selesai, datang Ustadz Abdul Somad, gunting pita peresmian markas Kopayapi. Berikut ini, mari kita saksikan pemencetan tombol Kopayapi. Mati lampu. Ustadz Somad ini nggak pernah ngasih beras, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih santunan. Pas giliran ngasih sumbangan ke depan, dia yang tampil ke depan. Berikut ini penyerahan santunan kepada anak yatim. Maju dia ke depan. Brengsek Ustadz ini. Kami yang bersama Kopayapi tiap bulan, kami yang transfer, kami yang bantu acara. Duduknya di bawah, nggak pakai karpet, kena hujan, kena lumpur, basah. Memang di pandangan manusia yang mulia itu Abdul Somad di atas pentas, tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, boleh jadi yang duduk di atas pasir, di atas lumpur, kena tanah, nggak dapat karpet, nggak dapat plastik. Mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Diaminkan mereka. Kalaupun amin, apalah salahnya dalam hati aja. Jaga juga lah perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terus terang dari tadi ini saya ngingat ceramah itu biasa 1, 2, 3, 4. Cuman setiap saya mandang ke sini hilang ingatan saya. Kenapa? Ngelihat pisang itu hilang. Maunya 8 pisang. Sudah lama saya tausiah di mana-mana. Memang baru di sinilah ada pisang digantung. Ini yang punya ide ini memang luar biasa. Bayangkan siapa yang mengambil pisang masuk ke mulutnya, lewat di tenggorokannya, masuk ke lambungnya, dia jadi sehat, dia sholat, dia beribadah, mengalir pahalanya. Besok Bu, beli pisang 1 tandan, gantung di depan pagar rumah. Apalagi hari Jumat, tapi jangan digantung di tiang masjid. Nggak khusyuk semua dengar khutbah, khotibnya pun nggak khusyuk. Pisang hari ini. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8, apakah doa kita dijamin makbul? Belum tentu. Tapi kalau yang berdoa malaikat, makbul pasti. Dan setiap hari ada malaikat yang mendoakan. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang Kopayapi yang sudah bersedekah, berilah dia ganti. Tapi Allah adil. Gimana dengan orang yang nggak bersedekah? Dikirim Allah juga malaikat mendoakan. Itulah adilnya Allah. Apa doanya?
Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang gak bersedekah binasakanlah dia. Bukan doa saya, bukan doa ibu, bukan doa bapak, itu doa yang paling makbul. Yang berdoa adalah malaikat. Makanya yang tadi nggak masukkan duit ke kotak, waspada. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa, binasakanlah dia yang belum bersedekah ya Allah. Baru saya sadar, rupanya yang belum sedekah saya. Mana panitia tadi? Masukkan ke kotak, takut saya kena musibah. Orang yang tidak bersedekah didoakan malaikat dapat musibah. Jangan heran nanti kalau pulang tiba-tiba sendal hilang. Memang pertama yang kecil-kecil dulu, kemudian lama-lama setelah itu helm hilang, lama-lama suami. Kotak, jalan lagi. Masih banyak yang belum sedekah tadi. Sudah sedekah semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kopayapi nggak akan meriksa satu persatu, tapi semuanya berjalan. Ini adalah sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu sunnah, kebiasaan, tradisi yang baik, falahu ajruha. Ibu dapat pahalanya, bapak dapat pahalanya, dan anak cucu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Kopayapi ini berlanjut sampai hari kiamat. Kopayapi punya markas, Kopayapi punya gedung, Kopayapi punya ruko, Kopayapi punya tanah, Kopayapi punya lembaga, dan itu menjadi tanah wakaf sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Apakah mobil bisa dibawa mati? Bisa. Gimana caranya mobil ini dibawa mati? Wakafkan ke Kopayapi. Tapi itu kan mobil ustadz, mobil panitia. Mobil Kopayapi wakaf. Syarat naik mobil ini 2, gratis. Syaratnya 2, sakit mati. Tulis di bawah, mobil wakaf Kopayapi, ambulan, mobil tercepat. Syarat naik mobil ini 2, sakit mati. Yang di bawah, Anda mau? Waktu almarhumah mak saya meninggal tanggal 18 Maret 2019, hari Senin 11 Rajab, saya sedang di Pulau Madura. Adik saya nelpon, apa kata rumah sakit? Rumah sakit nggak punya ambulan untuk ngantar keluar kota. Saya sakit hati. Sejak itu saya dendam. Maka di mana-mana saya ceramahkan, lembaga mesti punya mobil ambulan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Setuju? Alhamdulillah, sekarang yayasan kami punya 2 ambulan. Sejak punya 2 ambulan, malah saya tanya supirnya, gimana ambulan kita jalan? Udah sebulan nggak jalan Pak Ustadz, nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal. Ada 2 ambulan di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang satu wakaf dari ibu-ibu, yang satu wakaf dari bapak-bapak. Kemudian datang lagi orang mau wakaf ke saya, Ustadz kami wakaf. Saya bilang cukup, yang meninggal sudah berkurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya yang ke-9. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 10. Takbir. Itu berarti kalau gitu bunyi takbirnya udah nggak kuat lagi. Ma'akal tafa'afnaita, duit yang dicari pagi, petang, siang, malam, kerja sawit, kebun karet, coklat, kelapa, durian. Bisa. Duit yang dicari itu dibelikan beras, makanan. Ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang dipakai lapuk, peci lapuk, kecuali peci ini emas nggak lapuk. Yang dimakan busuk,
yang dipakai lapuk, yang disedekahkan untuk anak yatim. Itulah bekal hari esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan pagi, makan siang, makan malam 2 ons setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini, umur sekarang 27. Berapa tadi saya bilang? Saya cuman mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Kalau jamaahnya udah capek dengan ceramah, dia terserahlah Pak Ustadz mau berapa pun, mau TK pun nggak apa-apa. Tapi rupanya mereka masih punya daya kritis. Berapa tadi Ustadz ngomong? 27. Saya lahir 1977. Sekarang saya umurnya jelita, jelang 50 tahun. Maka 4 ton 800 kilo busuk kalau disiramkan ke pohon durian mati langsung. Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, cabainya merah menyala abangku. Tapi kalau kotoran manusia disiramkan ke tanaman, kuning, layu dan mati. Ada gasnya di dalam. Begitulah tidak manfaatnya manusia. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan untuk anak yatim. Anak yatimnya jadi ustazah, anak yatimnya jadi penghafal Quran, anak yatimnya jadi bupati, anak yatimnya jadi polisi, anak yatimnya jadi tentara. Mereka menolong agama Allah, mengalir ke kubur kita semuanya sebagai amal jariah. Emangnya bapak ibu pikir ngurus anak yatim ini enak? Enggak enak. Pas giliran anak yatim enggak makan, apa kata orang? Kenapa anak yatim enggak makan? Pas giliran yang ngurus punya mobil, itu jangan duit sedekah tuh. Tapi yang namanya kesabaran akan berbuah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ke-10, yang terakhir. Belum. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tadi waktu Gus Yusuf yang ngaji, semua Allah. Pas Ustaz Somad yang ngaji, ketika semuanya nanti digiring masuk ke dalam surga, dan surga itu ada namanya Babur Rayyan karena banyak puasa, Babus Shalah karena banyak sholat, Babul Jihad mati fisabilillah, Babul Kaziminal Ghaiz pintu menahan amarah. Ada satu pintu namanya Babus Sodaqah. Dan saya dari kejauhan melihat yang masuk dari Babus Sodaqah itu adalah orang pesawaran Sungai Langka. Begitu orang pesawaran Sungai Langka masuk ke dalam surga dari Babus Sodaqah, wes melebu kabeh, sudah maju semua. Yang pertama mereka cari di dalam surga adalah Abdul Somad. Orang pesawaran nanya sama malaikat Ridwan, Ustaz Somad sudah lewat sini. Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian, dia sedang berada di ruang VVIP. Amin kan? Itu sebetulnya cara saya untuk mendapatkan doa kalian, guys. Mau ibu mendoakan saya masuk surga? Mau bapak mendoakan saya masuk surga? Begitulah bersihnya hati hamba Allah ini. Padahal saya dikawal TNI, Polri, Satpol PP, Banser, naik ke atas, karpetnya 3 lapis, buah-buahannya lengkap semua, makanannya yummy. Tapi saya mau makan segan. Saya tengok Pak Bupati nggak makan. Saya tengok Pak staf, Pak wakil yang mewakili gubernur nggak makan. Untung Abah tahu isi hati saya. Langsung Abah Edi Maulana membukakan kertas, dia berikan anggur. Memang saya pengen makan anggur. Langsung saya makan. Susah diungkapkan dengan kata-kata.
Begitulah agaknya nanti kita di surga saling memberikan makanan insyaallah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa. Satukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang para pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syafi'an lana. Jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat bagi kami nanti ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Dapat kami bernaung di bawah singgasana arasy-Mu pada saat tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak kami supaya mereka dapat berbakti kepada kami dan agama ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya kami bisa berhaji dan umrah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah supaya kami tetap di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan sampai kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, kami ingin yang terakhir keluar dari lisan lidah mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namut. Dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu juga kami nanti ingin dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Engkau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa, ini malam Jumat, petang Jumat, sore Jumat, baca surat Al-Kahfi. Hadisnya sahih, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi, Allah alahu min nur, diberikan cahaya sampai Jumat berikutnya. Jangan sampai lupa baca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin, ghafarallah, asbaha maghfuran lah, waktu subuh sudah diampunkan Allah. Mungkin umur kita bisa pendek, rezeki ada, kesempatan tak ada, puas-puaskan beribadah. Sampaikan salam kepada Rasulullah, mintakan doa munajat kepada Allah, sehingga ketika kita kembali besok ke Makkah tak ada rasa kesal, tak ada rasa penyesalan di masa akan datang.